Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Magma, kembali lagi bersama Petani Magma. Cara budidaya lele selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana cara memilih benih lele yang unggul dan berkualitas. Untuk itu, simak terus di Petani Magma. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma. Ayo Indonesia, maju petaninya. Jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani Magma. Kita ciptakan lapangan usaha. Kita jaya Indonesia. Oke Sobat Magma ya. Kali ini untuk cara budidaya lele yang akan kita bahas adalah cara memilih benih lele yang unggul dan berkualitas. Ya, jadi kita sebagai petani Magma mungkin dari pengalaman kita akan share ke teman-teman ya, ke Sobat Magma semua. Bagaimana sih cara memilih benih lele yang baik ya, terus yang sehat, yang unggul ya. Oleh karena itu kita punya beberapa kriteria ya. Jadi yang pertama, cara memilih benih lele yang unggul dan berkualitas, kita pada saat membeli itu kita harus kunjungi langsung ke penjualnya ya. Artinya dia bagian pembibitan ataupun pendederan ya. Kita harus tanya ya. Jadi ke penjualnya langsung ya. Ini asal usulnya dari mana? Atau jenisnya lele apa? Apakah sangkuriang ataukah mutiara ya. Jadi kita harus tahu ya Sobat Magma dengan cara kita mengunjungi langsung ke penjual ya, yang bagian pembibitan atau pendederan ya. Kita tanya secara langsung. Kenapa begitu? Ya karena kita untuk mengetahui keunggulan ataupun bibit ini, benih lele ini unggul atau tidak, ya kita harus lihat langsung Sobat Magma. Gak mungkin kita hanya lewat online ya, bagian cuman video atau foto ya. Itu nggak mungkin kita cuman begitu saja. Oleh karena itu, usahakan Sobat Magma harus menyiapkan waktu dalam memilih benih lele ya dengan cara kita mengunjungi langsung ke penjualnya. Nah itu saran dari kita atau cara dari kita yang pertama ya. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa tanya secara langsung. Mulai dari jenisnya apa, terus ukurannya berapa ya. Indukannya dari mana. Jadi yang kedua, cara memilih benih lele yang baik yaitu kita harus tahu asal-usul indukan. Dengan cara kita harus tahu indukan itu dari balai benih atau yang lain ya. Nah, yang bagus itu adalah dari balai benih. Jadi Sobat Magma usahakan cari yang benar-benar langsung dari balai benih. Kenapa harus dari balai benih? Karena di balai benih sudah diriset semuanya Sobat Magma. Mulai dari indukan yang benar-benar dipilih yang berkualitas ya. Jadi benar-benar diriset ya, di indukannya itu dipilih yang berkualitas, kemudian tidak sedarah. Nah, ini yang kadang Sobat Magma jangan sampai hanya untuk demi budidaya lele atau usaha budidaya lele tapi itu tidak dipikirkan ya. Maksudnya dalam memilih benih. Karena ini nomor satu sebelum Sobat Magma memelihara atau membudidaya ikan lele. Benih lele itu nomor satu. Jadi yang harus diperhatikan adalah ya indukannya dari mana. Harus dari balai benih Sobat Magma. Jadi ya ketika Sobat Magma ya artinya membeli, pengennya beli murah ya mungkin di online tapi tidak tahu asal usulnya. Ini yang kadang jadi masalah ketika pas budidaya. Banyak yang menggantung, banyak yang tiba-tiba besoknya mati ya. Terus banyak yang kena penyakit, mudah terserang penyakit. Ini penyebabnya Sobat Magma ya. Baik jenis lele sangkuriang ataupun mutiara itu sama-sama bagus ya, dari jenis ini sama-sama bagus. Intinya kelemahan atau kelebihannya masing-masing ada ya. Artinya tidak ada masalah, yang penting dari balai benih ya.
Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ketika usia umur ya sekitar 2 atau 3 cm ya, terus atau mungkin sudah 9 atau 10 cm yang bagian pendederan biasanya 9 atau 10 atau 7 deh ya, dari 7, 8, 9, 10 itu pendederan. Nah, tetap kita harus melihat dengan cara pergerakan dari benih lele tersebut. Kalau gesit itu berarti sehat ya. Jadi misalkan udah tahu, kita tanya jelas ya nasabnya atau urutan asal usul indukannya dari mana. Indukannya misalkan dari balai benih, baru mencoba melihat bagaimana benih lele yang akan kita beli, apakah sehat atau tidak ya, dengan cara memberi pakan mungkin. Nah, dilihat gerakannya bagaimana. Nah, di situ kelihatan gesit atau enggaknya. Biasanya lincah dia, kalau misalkan sehat tuh lincah. Jadi jelas ya, jadi artinya kita mengunjungi benar-benar bagian pembibitan atau pendederan langsung, yang memang pendederan ini juga memang dia punya mitra dari pembibitannya gitu, dan jelas gitu itu asal usul dari indukannya. Itu yang paling utama. Tiga inti itu, 3 poin itu yang utama ya, yang mungkin kita bisa berikan ya ke Sobat Magma. Kalau masalah sehat ataupun tidaknya itu ya tadi dengan cara memberi pakan. Nah, kalau kita bisa melihat juga, mungkin saya bisa tambahin ya poin terakhir, poin keempat ya. Ini dari pengalaman kita, pilihlah benih atau yang kita pesan itu ya, banyak ada yang mungkin lele yang putih ya teman-teman, atau yang disebut albino. Sebenarnya nggak ada masalah sih kita dapat albino atau belang kayak gitu, karena namanya pembibitan tuh banyak bermacam-macam ya dia ngeluarinnya. Dari indukannya ada yang biasa, lele yang biasa, sama lele albino. Nah, kalau memang kita dapat yang albino ya sebenarnya kita tinggal minta ke penjual bahwa kita minta yang hitam yang biasa, karena kebanyakan di pasaran itu tidak mau menampung ya. Nah, kecuali si pedagang atau si penjual bibit ini mau membeli lagi lele kita ketika sudah besar, karena mungkin dia adanya yang albino banyaknya nih, gitu kan. Nah, kalau seperti itu is okay. Jadi istilahnya ada tanggung jawab dan ada kemitraan lah dengan si penjual bibit ya, si penjual bibit. Jadi balik lagi, untuk masalah albino itu jarang, tapi tetap ya kita harus memperhatikan. Artinya kita benar-benar 4 poin ini kita gunakan. Ya. Pada saat nanti benih lele itu datang, nanti Sobat Magma harus cek. Nanti kan masuk dalam kolam juga ada tekniknya ya Sobat Magma, seperti halnya di video kita sebelumnya. Itu kita diamkan dulu, atau penyesuaian suhu dalam air kolam dengan suhu di dalam dirijen pada saat benih itu datang. Dirijen benih ya, yang ada benihnya. Nah, itu juga harus diperhatikan pada saat naruh. Kemudian setelah sudah sesuai, diamkan kurang lebih ya 15 menit lah ya, 15 menit sampai 30 menit. Setelah itu baru dibuka pelan-pelan dan biarkan lele itu keluar dengan sendirinya. Nah, setelah itu baru kita bisa cek. Jadi mungkin saya bisa tambahkan lagi nih poin kelima kayaknya Sobat Magma ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan sampai benih lele itu masuk ke dalam kolam kita dan sesuai pesanan yang kita pesan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Tambahan yang kelima ya, terakhir ya. Oke, jadi mohon maaf saya tidak ada urutan yang pasti dalam menjelaskan. Intinya saya berusaha mengingat bahwa dalam pengalaman kita ya seperti itu dalam memilih benih lele yang baik. Jadi jangan sampai kita juga rugi ya, artinya kita udah pesen yang bagus tapi didatangkan yang kurang bagus. Itu yang harus Sobat Magma perhatikan betul sampai benar-benar masuk ke dalam kolam kita benih lelenya dan ternyata sehat. Oke, dan dalam hal lain, dalam ukuran, kita menyarankan petani Magma bagi pemula ukuran 8, 9, 10 hajar, sikat, beli ya. Jadi ukuran 9, 10 biasanya kita dari sini selalu ada untuk bagian pendederan ya. Jadi kita udah siapkan bagian pendederan supaya 9, 10 itu standby, ada gitu loh. Bahkan dari 8, 9, 10 itu udah ada. Kemudian untuk tebar ideal sekali lagi saya juga di sini akan menjelaskan tebar ideal buat kolam 2x4 kita kurang lebih 1500, atau kolam bulat yang ukuran diameternya 3 itu adalah 1500. Memang bisa tebar 3000 tapi padat. Tapi kita lebih menyarankan 1500, kenapa? Biar lebih cepat
pertumbuhannya ya. Jadi saya sudah jelaskan sampai masuk kolam. Tinggi kolam juga sudah saya jelaskan 60 sampai 80 ya di video kemarin. Jadi seperti itu, semoga cara budidaya lele yang kali ini Sobat Magma semua mengerti. Nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya cara budidaya lele selanjutnya. Setelah memilih benih lele yang unggul dan berkualitas, kita akan bahas selanjutnya di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Sobat Magma. Kita akan berikan yang info-info yang paling akurat, paling wahid lah, pokoknya bisa langsung panen lah nanti Sobat Magma semua. Salam hangat dari petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma.